nanti pencernaan di metabolismenya itu sudah tidak bagus, akan berdampak ke sana. Maka dari itu akan berpengaruh energi dia. Makanya dia tuh kan suka ngantuk kan, suka tidur gitu ya. Kalau dia nggak banyak gerak dan sebagainya, dia pasti ngantuk, dia tidur. Nah, makanya dia butuh vitamin B. Jadi vitamin B itu selainnya tadi buat metabolisme juga, dia buat jumlah energi di dalam tubuh kita. Dia juga fungsi otak, ya. Dia juga buat fungsi otak. Terus dia juga bisa mencegah infeksi. Nah, makanya kenapa COVID diminta kita untuk mencegah COVID? Salah satu imunnya adalah kita B kompleks, dan sesudahnya kita perlu B kompleks karena buat mencegah infeksi. Infeksi itu tidak bisa sembuh langsung. Jadi ada dampak, makanya ada yang namanya long COVID. Oleh sebab itu perlu dengan mencegah dan memperbaiki ya. Jadi lebih selain mencegah ya, juga memperbaiki. Contoh lah kayak operasi ya. Walaupun, nah di sini kan ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu tuh paling enaknya gini. Kan kalau ada yang operasinya sesar nggak? Ini yang sesar aku. Oh di sini nggak ada yang sesar ya? Saya sesar sih, saya sesar. Nah, yang sesar itu dalam 1 minggu, 2 minggu aja kan lukanya mungkin udah tutup kan? Oke kan? Tapi dokter kan pesen tidak boleh dibengkuk, ya. Terus tidak boleh melahirkan kan dalam 3 bulan ke depan dong. Nah kenapa? Karena di dalam itu masih ada luka. Luka luar tuh kita lihat kayaknya sudah baik ya, sama seperti COVID. Secara kertas kita lihatnya kita tuh udah negatif, tapi di dalamnya loh itu babak belur. Nah itu yang harus kita perbaiki. Makanya waktu habis melahirkan orang mesti capo ini, capo itu dan sebagainya, apa? Buat memulihkan lagi energinya, buat memulihkan semuanya. Makanya memang vitaminnya harus banyak. Dalam waktu berapa lama? Sebenarnya selama-lamanya tuh kita akan butuh vitamin. Tapi setidaknya minimal dalam waktu 6 bulan ke depan itu kita tidak boleh skip vitamin. Jadi kita harus tetap vitaminnya itu dengan komplit semuanya. Nah, terus vitamin B itu juga ya, vitamin B itu juga salah satunya nih ya. Kalau kita mau bilang tuh ini kan teman-teman tuh kan ada yang sudah mengkonsumsi apple penon kan. Nah, vitamin B itu perlu juga, salah satunya. Ya, ada orang yang misalnya dia mau membentuk otot, ya, sama supaya energinya dia ada, tapi bukan lemak ya. Nah, dia butuh vitamin B. Dia butuh vitamin B kompleks. Karena vitamin B kompleks itu untuk metabolisme, sama buat otot ya, untuk pertumbuhan ototnya. Terus kemudian, nah, kalau ada laki-laki di sini ya. Nah, kalau laki-laki yang kalau bilang ada karena usia ya biasanya ya. Ini karena beberapa waktu ini teman-teman saya tuh pada lomba-lombaan tuh pergi tes testosteron ya. Ya, tes kadar testosteron. Setelah itu mereka adu-adu ya. Wah, kadarnya aku tuh tinggi nih, kadarnya aku masih oke, masih bagus ya. Nah, salah satu adalah B kompleks. Jadi mengapa laki-laki itu sering banget mereka tuh mau minum B kompleks? Karena itu juga untuk meningkatkan kadar kalau yang punya kadar testosteron rendah itu wajib banget. Nah, terus kadang kalau olahraga ya, kalau olahraga tuh kadang orang yang ada merasa tuh aku tuh nggak ada masalah kalau misalnya aku naik, aku dalam menanjak itu aku nggak ada masalah, tapi aku masalah kalau justru pada saat turun
bukan sakit di lutut ya, tapi sakit di apa ya, di sampingnya betis ya, itu tuh suka ketarik. Kenapa? Nah, itu sudah mengkonsumsi dan sebagainya, dan dia sudah pergi ke dokter. Ternyata dia menjadi oke setelah dia minum vitamin B kompleks karena di saraf ya. Jadi saraf yang kadang kita kadang abaikan vitamin B kompleks itu. Terus terang, aku juga abaikan vitamin B kompleks ya. Awalnya aku juga tidak mengkonsumsi vitamin B kompleks. Aku melihat itu kayak, karena kan sudah ada multivitamin, jadi aku pikir ya udah, kan di dalam multivitamin kan juga ada vitamin B-nya, tapi vitamin B-nya hanya ada 3 ya, bukan 8 jenis. Nah, tapi kalau digabungin dengan aku mengkonsumsi vitamin B kompleks terus plus dengan vitamin B kompleks plus dengan multivitamin yang ada, vitamin B-nya aku berlebih nggak? Tidak. Karena yang ada di multivitamin itu vitamin B-nya hanya ada 3 macam, dan itu pada saat kita gabung dengan vitamin B kompleks, nanti teman-teman bisa gabungkan ya, jumlahnya itu tidak melebihi, itu sesuai dengan standar harian. Nah, terus kalau kita mau lihat lagi orang yang gejala kalau dia kekurangan vitamin B itu, salah satunya lagi itu kalau kulitnya tuh suka pecah-pecah ya. Terus kayak di tumit tuh, tumit belakang ya, tumit itu kalau suka yang kasar tuh suka pecah-pecah terus. Nah, itu juga salah satu gejala kekurangan vitamin B ya. Terus kayak suka kayak kulitnya kayak bersisik ya, itu juga kekurangan vitamin B. Terus orang yang suka, nah ini lebih ke psikologis, kalau orang yang suka depresi di sini dalam arti itu depresi yang aku bilang lebih ke arah ke psikologis ya. Nah, depresi itu orang perlu minum vitamin B kompleks. Orang depresi itu ada kaitan dengan lemahnya di sarafnya. Itu mengakibatkan dia orangnya lebih mudah depresi ya. Jadi apa-apa tuh bisa yang kayak ya lebih ke inilah ya, lebih ke kejiwaan.